Nggak selamanya yang buruk itu buruk. Bisa jadi itu inovasi pemerintah untuk memajuin UMKM di Lampung, Ribo. Sengajanya dibuatnya motor orang gampang rusak biar bengkel-bengkel itu rame. Hola netizen yang berbakti. Beberapa hari terakhir ini media sosial masih diramaikan dengan viralnya kritikan Bima yang membuat video tentang mengapa Lampung tidak maju-maju. Salah satu alasan yang dikemukakan Bima adalah karena jalan di Provinsi Lampung banyak yang masih rusak dan tidak segera diperbaiki. Semenjak ramainya Lampung di media sosial karena jalannya banyak yang rusak, bolong-bolong, wadidaw, ditambah lagi banyak juga netizen yang tercinta yang berasal dari Lampung tidak mau ketinggalan untuk mengunggah beberapa video jalan yang rusak agar lebih memvalidasi terkait kritikan Bima yang menyatakan infrastruktur di Lampung yang masih jauh dari kata bagus. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silakan berkomentar ya. Gini ya Mas, gini. Sebenarnya masyarakat Lampung itu sedang di training gitu loh sama pemerintah. Contohnya begini, kayak jalanan berlubang di Bepas itu kan jalannya gelap toh. Jadi kita disuruh mengingat saat siang Mas. Saat siang diingat, terus kalau malam kita lewat situ diingatnya itu sedang obstacle Ninja Warrior guys. Itu jalan di Lampung, Kribo, dan saya ini orang Lampung, Kribo. Nggak selamanya yang buruk itu buruk. Bisa jadi itu inovasi pemerintah untuk memajuin UMKM di Lampung, Kribo. Sengajanya dibuatnya motor orang gampang rusak biar bengkel-bengkel itu rame. Lagi pula kan kalau seandainya ada orang ngeguling luka, wah perawat ada kerjaannya, Kribo. Kalau seandainya nggak luka, mereka bisa mandi lumpur. Mandi lumpur tuh bagus buat kulit, kesehatan pernapasan sama usus. Bagus-bagus lagi kalau seandainya pas mandi lumpur ada yang ngegips singa. Jarang-jarang kamu orang ngeliat kayak gitu. Orang biasa ngesen kanan mengkol kanan di Lampung keren, ngesen kanan ujung kelit bagus abis. Lagi pula itu inovasi pasti. Nggak mungkin orang-orang Lampung tuh tiba-tiba nyalon nggak ada prestasi, terus prestasinya anak dari wali kota Bandar Lampung nggak ada. Di Lampung pasti keren-keren, punya prestasi semua. Aneh banget. Lagi pula nuntut-nuntut, saya bayar pajak, saya pengenin apa yang saya mau. Ini kalau gimana seandainya koruptor ngomong kayak gitu juga, saya ini bayar pajak karena koruptor, saya juga pengenin apa yang pengen saya mau lah. Aneh banget kamu, ini Kribo. Mau kamu saya rodondeng. Loh, itu nggak salah mbak, jalan itu benar. Kamu nggak tahu aja, itu adalah salah satu program yang ada di list Gubernur Lampung. Buat apa? Wisata off-road. Loh, buat tril-trilan gitu, emang sengaja itu. Buat tril-trilan gitu, memang sengaja, itu salah satu program mereka. Karena dia nanti mau ngundang Pak Jokowi dan jajarannya untuk berwisata ke Lampung, jajalin jalan off-road itu gitu. Mungkin sekarang nih baru viral nih, makanya ntar sebentar lagi Pak Jokowi dan jajarannya mau nyobain wisata off-road yang ada di Lampung itu. Daerah lain nggak ada kan? Nggak ada, cuman Gubernur Lampung ini loh yang membuat list program mereka kayak begitu. Langka loh, ya kan? Baru kali ini. Ayo dong Pak, dijajal programnya ini. Sekali-kali gitu loh, cobain program kalian jalan off-road itu. Jangan rakyatnya terus yang disuruh jungkir balik di situ. Rakyat mah udah biasa. Emang itu tiap hari dia lewatin, udah canggih. Kali-kali Bapak, itu kan program Bapak, ya kan? Ya enggak? Ayo jajal kali-kali Pak. Jangan rakyatnya terus yang jungkir balik di situ. Rakyat mah udah biasa, udah sabar dari zaman dulu kala sampai sekarang. Udah fase jalan kayak begitu. Ya, coba Bapak kali-kali Pak. Jangan nyalahin Mbak, itu bener program pemerintah Lampung jalan itu, ya kan? Karena bentar lagi mungkin Pak Jokowi dan jajarannya juga diundang ke jalan itu untuk nyobain off-roadnya kan, gitu kan, terkenal Lampung sekarang, ya nggak Pak Gubernur, betul? Perkara kota Lampung yang lagi viral saat ini, gue ngalamin banget bang. Jadi gue tuh kerja di bagian telemarketing untuk salah satu aplikasi jual beli produk pertanian. Nah gue tuh megang beberapa wilayah, ada Jawa Barat, Jatim Barat, Jatim Timur, dan juga Lampung. Nah untuk bulan ini dan selama gue bulan April ini, gue selama
2 minggu kerja lah gitu menelpon data pelanggan mitra. Wah parah sih, Lampung itu baru transaksi satu orang, satu mitra di satu toko, dan itu jumlahnya cuma 80.000, yang mana itu mungkin dia hanya beli obat herbisida atau semacamnya, satu mitra. Sedangkan untuk mungkin wilayah Jatim atau Jawa Barat itu, Jawa Barat tinggi banget, bisa sampai 300 juta, Jatim juga 100 jutaan, 60 juta. Sedangkan Lampung kayak geleng-geleng kepala gitu, kok bisa gitu, anjlok banget, kenapa ini Lampung gitu. Sampai kayak aduh gue males banget ya yang namanya nelfon daerah Lampung gitu, kayak percuma lu nelfon mitra tapi mitra nggak belanja kan. Ya semoga aja ya depannya Lampung semakin baik. Dan juga disclaimer buat teman-teman bahwa ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan daerah gua dengan daerah lain. Jadi di sini gua mau membahas dari sudut pandang gua sendiri, dari yang tinggal di Roji Timur. Itu udah bertahun-tahun lah ya. Dari gua lahir sampai sekarang gua kuliah, baru gua pindah dari Roji itu. Oke, jadi di Roji itu ini kawasan industri ya, jadi banyak mobil keluar masuk untuk produksi ekonomi dari Roji itu keluar gitu. Contohnya ada padi, ada jagung juga, ada udang, ada ikan, hasil-hasil laut, perikanan kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya dibilang jalan daerah juga bukan jalan daerah ya, karena ini pusat ekonomi dari Roji itu bergantung dengan jalan itu, karena satu-satunya akses ya cuma jalan itu gitu. Oke, kita kesampingkan untuk jalan di daerah Roji itu yang jelek itu. Sekarang kita bahas untuk daerah Rawajitunya aja. Sebenarnya banyak orang Lampung yang nggak tahu atau kurang tahu tentang daerah Rawajitu ini. Jadi dulu Rawajitu ini adalah eksportir hasil laut perikanan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi ini dikelola oleh perusahaan swasta. Nah sekarang udah nggak bergantung dengan perusahaan, jadi per orang itu bisa menjual hasil udangnya kemanapun agen ataupun pebisnis yang berani ekspor keluar kayak gitu. Nah sekarang itu eksportirnya itu dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi dari Rawajitu langsung ke Pelabuhan Tanjung Priuk guys. Kenapa bang nggak di Lampung? Kenapa nggak dijual di Lampung aja, diekspor dari Lampung? Masalahnya pemerintah nggak nyediain, pemerintah Lampung ya tepatnya, nggak nyediain untuk akses itu. Nah kalau dijual di Lampung juga kemungkinan bakal dibeli murah banget guys, karena mereka cari keuntungan sendiri. Mungkin kalau dari dulu pemerintah Lampung ini memperhatikan daerah-daerah kecil seperti Rawajitu, itu mungkin bisa aja Rawajitu ini maju. Nah gitu aja guys, sekian mungkin dari gua. Jadi mungkin ya segitu aja yang bisa gua jelaskan untuk kalian. Nah karena gue nanti juga mau pulang, gue bakal bikinin vlog untuk kalian guys tentang akses jalan ke Rawajitu itu. Ya mungkin ada yang bagus, tapi kalau jelek banyak ya.